مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas bab tentang an-naum, ya, babun naum. Bab mengenai masalah yang berkaitan dengan tidur. Tidur yang ideal bagi manusia itu berkisar 6 sampai 8 jam sehari semalam. 6 sampai 8 jam. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Ar-Rahmah Fit-Tib wal Hikmah. Kitab ini menjelaskan tentang masalah pengobatan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi serupa dengan kitab At-Tib Nabawinya Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, menulis kitab berjudul At-Tib An-Nabawi yang membahas tentang masalah-masalah pengobatan alternatif kenabian. Juga kitab yang sama ditulis oleh Imam Ahmad Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, berjudul At-Tib Nabawi. Nah, Imam Suyuti memiliki kitab yang sama berjudul Ar-Rahmah Fit-Tib wal Hikmah. Beliau katakan porsi paling idealnya manusia ketika tidur sehari semalam 6 sampai 8 jam diiringi dengan tidur siang sesaat yang disebut dengan qailulah. Jam berapa tidur yang disunnahkan di waktu siang? Mendekati waktu zuhur, kira-kira jam 11. Tapi tidurnya 1 jam paling lama, atau setengah jam. Kalau tidak memungkinkan tidur di waktu siang tersebut atau di waktu pagi tersebut, jam 11, bisa kita tidur sesaat setelah sholat zuhur, ya, untuk menguatkan diri kita ingin melaksanakan sholat malam di tengah malam, terbantukan dengan tidur siang tersebut, disebut dengan qailulah. Nah, itu waktu tidur paling ideal, 6 sampai 8 jam. Nah, kemudian ada waktu-waktu yang dilarang kita tidur karena berefek tidak baik bagi diri kita. Di antara waktu-waktu yang tidak baik digunakan tidur disebutkan oleh Al-Habib Zain bin Smith di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Beliau mengatakan tidur ba'da subhi, selepas solat subuh atau waktu subuh. Itu jangan langsung tidur, tapi kita berikan waktu, kita sambil baca Al-Quran, bisa sambil zikir sampai terbitnya matahari. Nah, itu waktu dilarang tidur. Makna dilarang di sini bukan hukumnya haram, ya, tapi hukumnya makruh, tidak baik. Kenapa tidak baik? Al-Habib Zain bin Smith mengatakan an-naumu ba'da subhi, tidur selesai subuh, ba'da subuh, yudhibu barakat rizki wal umri, dia menghilangkan keberkahan rizki dan umur. Lianna barakata hadhil ummah fil bukur, karena keberkahan umat ini di waktu awal pagi, di waktu subuh, itu keberkahan. Disebabkan wahwa ba'da salatil fajri ila tulu'i syams. Waktunya itu mulai dari selesai solat fajar, solat subuh,
sampai terbitnya matahari. Itu waktu paling berkah. Karena Nabi pernah mendoakan waktu tersebut. Di dalam kitab Al-Minah As-Saniyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang dilahirkan tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berikan keberkahan di waktu pagi umatku. Nah, kata bukur di situ awal pagi. Kapan itu awal pagi? Selesai solat subuh. Nabi doakan waktu tersebut. Ada riwayat juga. Nah, ini nanti kita koreksi karena banyak dinyatakan ini sebagai hadis Nabi. Padahal ini bukan hadis Nabi. Ini masuk kepada riwayat hadis palsu menurut Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Beliau menulis kitab kurang lebih ada 2-3 jilid berjudul Al-Mawdu'at, yang artinya kumpulan hadis-hadis palsu. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'u. Ya, maudhu itu artinya riwayat yang dibuat-buat atas nama Nabi, padahal itu adalah kedustaan, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak semua di kitab Al-Mawdu'at itu hadis semuanya palsu, tidak. Ya, ada kalanya beberapa hadis menurut beliau palsu, ternyata dikoreksi oleh ulama setelahnya, ternyata hadis ini tidak palsu. Nah, tapi kita membaca di kitab tersebut ada riwayat menyatakan as-suhbah, ya, as-subhatu tamna'u rizqa. Tidur di waktu subuh mencegah rizki. Lebih selamat kita katakan baik ini bukan hadis Nabi, tapi ini ucapannya mungkin para ulama terdahulu dan maknanya benar, karena maknanya sesuai juga dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai keberkahan waktu awal pagi. Tidak boleh disia-siakan. Memang dikondisikan, ada para ulama mungkin kecapean karena malamnya dia begadang ibadah. Ini dikecualikan ini. Dikecualikan. Tapi kalau sepanjang malam tidur, kemudian sholat subuh, setelah itu habis sholat subuh tidur lagi, nah ini yang rizkinya hilang keberkahannya, umurnya juga keberkahannya hilang. Ini pernyataan Al-Habib Zain bin Smith di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Itu waktu pertama yang tidak baik digunakan untuk tidur, ba'da subuh. Waktu kedua, baik, bentar dulu. Ternyata ya, sebelum masuk waktu kedua, ternyata ada dampak secara medis juga. Orang yang secara konsisten terus-menerus tidurnya habis subuh, dalam jangka waktu lama dilakukan itu, ada dampak negatif secara kesehatan. Rentan terkena penyakit jantung. Itu secara medis. Jadi kalau dia lakukan tidur habis subuh, itu dalam durasi waktu yang panjang, waktu yang lama, dikhawatirkan berefek kepada penyakit jantung. Dan itu sudah diuji di dunia medis. Sudah diuji di dunia medis. Waktu yang kedua yang dilarang untuk digunakan tidur, ba'dal asri, selesai asar. Jangan gunakan tidur itu waktu. Ini paling berbahaya. Ba'dal asri. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami yang wafat pada tahun 558 Hijriah.
di dalam kitabnya Musnad Firdaus, Rasul bersabda, "Man nama ba'dal asri fakhtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsahu." Siapa yang tidur selepas asar, maka akalnya akan dicuri. Kalimatnya ya, ukhtulisa. Ukhtulisa itu dirampok, dicuri. Itu bahasa yang digunakan oleh Nabi itu. Akalnya akan dicabut, dicuri. Maka jangan pernah salahkan siapa-siapa jika itu terjadi, tapi salahkan diri kalian sendiri. Nah, makna ini subhanallah, di dunia medis sudah dibuat riset dan penelitian. Orang yang tidur habis asar, ba'da asar, dalam jangka waktu yang lama dia lakukan terus-menerus, maka akan terkena penyakit stroke dan penyakit radang otak. Stroke dan radang otak. Nabi sudah larang. Dunia medis baru menemukan. Nah, jadi waktu asar jangan digunakan untuk tidur. Sampai kapan? Sampai ba'da isya. Itu waktu yang terlarang dari ba'da asar, lanjut lagi ke maghrib. Maghrib, ba'da maghrib juga larangan yang ketiga. Ba'da maghrib, larangan yang ketiga, di mana jika tidur setelah maghrib, dikatakan di dunia medis, maka daya tahan tubuhnya akan menurun. Nah, ini hadis Nabi, sahabat riwayatkan Nabi kana yakrahu an-naumah qabla al-isya wal haditha ba'dah, ya, wal haditha ba'daha. Nabi tidak suka tidur sebelum isya, qablaha, sebelum isya. Dan Nabi tidak suka ngobrol hal-hal yang tidak manfaat setelah isya. Ini luar biasa nih. Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya, artinya ba'da maghrib. Dan Rasulullah juga tidak suka selepas sholat isya ngobrol yang tidak manfaat. Jadi kalau kita lakukan tidur ba'dal maghrib qoblal isya, sesudah maghrib sebelum isya, kita lakukan itu aktivitas tidur dalam jangka waktu yang terus menerus secara rutin, maka stamina kita, imun kita akan menurun, akan lemah. Itu terbukti dengan riset di dunia medis. Jadi kita harus yakin kalau Nabi punya ucapan, itu kan disebut sunnah atau hadis, ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir. Ya, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, itu semuanya bimbingan dari Allah. Kalau Allah sudah bimbing, sudah pasti benar. Kalau apa yang Nabi lakukan pasti benar, pasti baik. Tapi kalau Nabi tidak lakukan itu, atau Nabi melarang itu, pasti ada dampak yang buruk di situ. Nah, ini 3 waktu tidur yang tidak baik untuk kita gunakan untuk tidur, aktivitas tidur.